Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, serta semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa semoga salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam kita, yaitu yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semua selaku yaitu umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari dirinya dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, siapa sesungguhnya Muhammad Qasim Pakistan? Apakah mimpi-mimpi dia itu benar? Dan apakah dia itu adalah Imam Mahdi? Dan ini adalah suatu penjelasan dari saya untuk kalian semuanya tentang siapa sesungguhnya Muhammad Qasim Pakistan itu. Wahai saudaraku, perlu kalian tahu bahwa sesungguhnya mimpi-mimpi yang dialami Muhammad Qasim itu adalah sebuah hal mimpi yang benar, wahai saudaraku, dan tidak ada kepalsuan yang dia katakan dan tidak ada kepalsuan yang dia ucapkan, bahwa sesungguhnya mimpi yang dialami dia, di mana dia selalu bermimpi bertemu dengan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad, dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang benar, wahai saudaraku. Akan tetapi, apakah dia itu adalah Imam Mahdi? Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa
Sesungguhnya Muhammad Qasim yang sebetulnya tentang Imam Mahdi itu adalah sesungguhnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Imam Mahdi itu akan diturunkan, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu itu adalah waktu yang sangat tepat sekali, wahai saudaraku. Adapun yaitu mimpi-mimpi Muhammad Qasim, sesungguhnya itu adalah sebuah perkabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah perkabaran dari yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentang Imam Mahdi itu adalah sebuah rahasia, wahai saudaraku. Apakah Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi ataukah bukan? Dan di sini kita harus pandai memahami, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya bahwa Muhammad Qasim untuk saat ini itu belum bisa dikatakan yaitu Imam Mahdi, wahai saudaraku. Karena Imam Mahdi akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebetul-betulnya itu di mana tepat pada masa atau waktunya, wahai saudaraku. Dan sekali lagi saya katakan kepada kalian semua bahwa apa-apa yang dikatakan yang dialami oleh Muhammad Qasim Pakistan itu adalah memang suatu hal yang benar, hal yang betul. Akan tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah perkabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar yaitu disampaikan melalui Muhammad Qasim. Sesungguhnya banyak di antara manusia-manusia ini yang ada di muka bumi yang bisa bertemu dengan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad lewat bermimpi ataupun lewat tidak pun bisa. Banyak di antara wali-wali Allah dan juga orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Nabi dan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, wahai saudaraku. Akan tetapi banyak di antara mereka yang diam, tidak dipublikasikan, dan ada juga yang dipublikasikan, wahai semua saudaraku. Dan sesungguhnya hal ini adalah sebuah hal yang sangat rahasia. Maka bagi untuk orang-orang yang bukan ahli makrifat, maka ini bisa dikatakan adalah sebuah halusinasi, dan bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah yang dikatakan yaitu halu, wahai saudaraku. Akan tetapi yang mengetahui tentang hal ini adalah sesungguhnya ahli-ahli ma'rifatullah, wahai saudaraku. Ahli-ahli tarekat, ahli-ahli ma'rifatullah. Maka janganlah sekali-kali kita berbicara tentang hal yang gaib dengan sembarangan, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dimanapun kalian berada, memang di antara pertemuan dengan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bisikan-bisikan, lewat mata batin, itu sesungguhnya mungkin bisa saja
dari golongan bangsa jin Dajjal ingin merusak akidah umat manusia dan kehancuran alam semesta. Akan tetapi itu terbagi dua. Ada yang memang betul, ada yang memang sebuah hasil dari rekayasa doktrinasi dari bangsa Dajjal itu sendiri, wahai saudaraku. Maka kita harus pandai-pandai memahami tentang semuanya. Begitupun ada yang mengaku Imam Mahdi yang dari Jawa baru-baru ini, wahai saudaraku, yang dia bersumpah sesungguhnya ini adalah sebuah rahasia, dan sesungguhnya Imam Mahdi itu adalah sebuah yang sangat rahasia sekali, wahai saudaraku. Dan janganlah sekali-kali diri kita mengaku-ngaku Imam Mahdi, wahai saudaraku. Sekalipun memang jati diri kita tahu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah Imam Mahdi, akan tetapi hal itu tidak patut kita sampaikan, wahai saudaraku. Seperti itu. Akan tetapi nanti suatu saat nanti kelak, di mana saat itu adalah sangat yang tepat sekali, maka Allah lah yang akan menghadirkan Imam Mahdi itu sendiri. Seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga semua ini ada hikmah buat kalian dan kita semua. Dariku sang pengembara usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.